Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas khusus mengenai pola makan yang baik untuk asam lambung. Ya, jadi mungkin pernah saya bahas sebelumnya, tapi akan saya bahas ulang, mungkin yang lebih terinci karena ternyata banyak yang masih belum terlalu paham bagaimana pola makan yang baik itu seperti apa. Ya, karena memang saya sendiri sudah melakukan penyuluhan kesehatan itu sejak 2011 sampai sebelum COVID kemarin ya. Biasanya saya memberikan penyuluhan kesehatan tuh di puskesmas, di sekolah tingkat SD, SMP, SMA untuk guru-gurunya ya, bukan untuk murid-muridnya. Dan juga kadang-kadang pun di pengajian-pengajian saya juga suka diundang untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, jadi fakta yang terjadi adalah banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum paham pola makan yang baik itu seperti apa, penyebab penyakit itu seperti apa, dan sangat banyak ya, apalagi zaman sekarang banyak orang-orang terkena penyakit itu di usia muda, asam lambung, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, asam urat, rematik, ambeien, itu adalah jenis-jenis penyakit yang zaman dulu mungkin diderita hanya lansia, tapi untuk zaman sekarang saya perhatikan umur 20-an bahkan umur belasan sudah banyak yang terkena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena faktor stres dan juga tentunya disebabkan karena pola makan. Bisa dibilang seluruh jenis penyakit itu disebabkan karena pola makan yang buruk dan juga pola pikir yang buruk ya. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini adalah hubungannya pola makan dengan asam lambung. Saya akan ulangi kembali dan akan lebih dirinci kembali. Ya, jadi pada dasarnya pola makan yang baik itu adalah kita harus memahami fisiologi pencernaan, cara kerja pencernaan kita itu seperti apa. Ya, jadi teman-teman harus tahu yang disebut pencernaan itu ya, dia itu dari mulut, gigi, lidah itu termasuk sistem pencernaan. Ya. Jadi pencernaan itu adalah dari mulai kita makan, kita mengunyah, nah itu pencernaan sedang terjadi, kerongkongan, esofagus, sampai lambung, sampai usus, sampai rektum, sampai anus, pembuangan, itu adalah yang disebut dengan sistem pencernaan. Ya. Jadi pada dasarnya semuanya itu bisa dibilang dimulai dari gigi. Ya. Kalau kebanyakan dari kita, maaf, satu, makan tidak dikunyah halus. Ya, kalau ini kembali kita ke pelajaran SD, ke pelajaran sekolah dasar, bahwa makan itu harus dikunyah 30-an kali, 30 kali lah. Itu kenapa harus dikunyah halus ya? Karena pada dasarnya untuk meringankan kerja lambung. Jadi kalau kita makan baru beberapa kali sudah ditelan, lambung itu akan bekerja keras. Ya, mungkin teman-teman bertanya, kalau begitu makan bubur aja. Nah, ini pertanyaan yang saya mau luruskan di sini. Kalau teman-teman makan bubur, ya, bubur itu kan nasinya sedikit, berasnya sedikit, airnya banyak. Tentunya nilai gizinya itu sangat kecil, ya. Makanya dianjurkan makan nasi biasa, ya, tapi dikunyah dengan halus. Nah, jadi untuk teman-teman yang menderita asam lambung nih, banyak udah 1 bulan 2 bulan hanya makan bubur, ya jelas teman-teman lemes dong. Bubur kan nilai nutrisinya sangat kecil. Jadi bagi teman-teman yang hanya makan bubur itu, kalau betul-betul teman-teman istilahnya daya tahan tubuhnya lagi lemah-lemahnya, lagi berbaring, bangun tidur aja nggak bisa, nah berarti itu menandakan pencernaannya lemah, harus makan bubur. Nah, pada saat kita makan bubur tentunya karena nutrisinya sedikit, bubur itu nilai gizinya kecil, berarti makannya harus sedikit-sedikit tapi sering. Nah, pada saat teman-teman sudah beraktivitas, sudah bisa jalan, udah beraktivitas secara normal, tentunya jangan makan bubur terus. Ini berlaku juga untuk penderita asam lambung ya. Jelas akan lemesnya nggak hilang-hilang. Nah, pada saat teman-teman pencernaannya sudah mulai baik ya, teman-teman bisa coba makan sehari 4 kali dulu ya. Misalkan jam 7, jam 11, jam 3 sore, jam 7 malam. Nah, tapi tetap itu pada dasarnya belum memenuhi fisiologi pencernaan. Ya, jadi saya jelaskan dulu fisiologi pencernaan itu adalah kerjanya pencernaan kita mencerna makanan. Jadi dari mulut teman-teman harus betul-betul ini ilmu umumnya ya, kita abaikan dulu asam lambungnya, ini ilmu umumnya. Makan itu harus dikunyah dengan halus untuk supaya lambung kita tidak bekerja berat dan supaya air liur ya yang mengandung berbagai macam enzim itu bercampur dengan makanan ya, dilumatkan dengan halus. Nah, setelah itu dimakan. Nah, pada saat kita makan, itu lambung kita ini mencerna makanan itu kira-kira 4 sampai 5 jam.
Bahkan kalau misalkan kita makannya mie instan itu bisa lebih lama, ya teman-teman sudah tahu itu. Jadi kalau kita makan normal yang sehat ya, lambung bekerja 4 sampai 5 jam. Nah, jadi eh, lambung mencerna makanan, setelah itu ampas makanannya sisanya itu akan ke usus besar. Saya singkatkan aja tidak terlalu mendetail. Gizi makanan itu akan diserap di usus halus untuk diubah menjadi sel-sel yang baik dan disebarkan ke seluruh tubuh dan menghasilkan sel tubuh dan darah yang baik yang sehat. Nah, itulah ciri-ciri orang sehat. Nah, kalau misalkan teman-teman lakukan seperti ini, kita makan jam 7 pagi nih. Nah, jam 9 teman-teman isi makanan. Nah, itu akan mengakibatkan fermentasi. Fisiologi pencernaannya akan rusak. Kenapa? Makanan jam 7 masih proses pencernaan, ya, teman-teman sudah masukkan makanan baru. Nah, itulah yang menyebabkan fermentasi di lambung, akhirnya terjadi penumpukan, bukan di lambung tapi juga di usus. Nah, itulah yang menyebabkan banyak teman-teman gasnya banyak di lambung. Nah, tentunya kebiasaan makan di luar jam makan ini bukan dilanggar sekali dua kali, tapi yang kita sering lakukan bertahun-tahun. Nah, itulah yang menyebabkan asam lambung tinggi. Itu salah satu faktor teman-teman ya, sering makan di luar jam makan. Nah, itu adalah salah satu faktor penyakit asam lambung atau sering mengemil. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan makan jam 7, usahakan baru makan lagi jam 12. Nah, misalkan jam 9 atau jam 10 teman-teman sudah merasa lapar, itu disebutnya lapar semu. Karena sebelumnya memang teman-teman makannya nggak teratur. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi diakalinya dengan apa? Dengan minum air madu. Nah, biasanya kalau kita minum jam 7, makan jam 7 nih teman-teman ya, berarti harus boleh minum air putih hangat itu jam 8 sampai jam 11 siangnya itu kira-kira itu waktunya teman-teman minum banyak. Nah, bagi penderita asam lambung, air minumnya itu bisa dicampur dengan air madu supaya tetap mengandung gizi. Ini bagi penderita asam lambung. Kalau mau lebih mantap lagi, bagi teman-teman yang yakin, bisa ditambah perasan jeruk nipis. Kalau teman-teman yakin, lakukan itu. Kalau tidak yakin, air madu saja. Nah, jam 12 siang baru kita makan. Nah, inilah teman-teman, banyak yang masyarakat salah lagi. Makan buah itu bukan makanan penutup. Ya, makanan penutup, kalau pada saat kita makan buah di makanan penutup, itu akan menyebabkan pembusukan juga di perut atau fermentasi. Kenapa? Karena buah itu lebih gampang dicerna atau lebih mudah dicerna dibanding makanan berat. Ya, jadi kalau kita makanan berat dulu kita makan, setelah itu kita makan buah, berarti kan otomatis makanan berat yang belum selesai dicerna, kita sudah masukkan buah. Sedangkan buah itu lebih cepat teroksidasi. Ya, contohnya begini. Teman-teman gampang, kalau buah sudah kita potong, kita biarkan lama-kelamaan kan itu menjadi hitam. Nah, itu disebut oksidasi atau berubah menjadi racun. Ya, jadi kalau teman-teman makan berat dulu, makanan beratnya belum selesai dicerna, teman-teman sudah masukkan buah itu lebih gampang membusuk. Jadi tentunya kan buah ini nunggu dulu nih si makanan beratnya dicerna. Akhirnya belum selesai dicerna buahnya sudah terlanjur teroksidasi. Jadi sebaiknya makan buah paling bagus itu diawali sebelum makan berat. Jadi misalkan jam 12 siang nih, teman-teman nih jamnya makan buah dulu. Nah, makan buahnya dengan porsi yang agak banyak nggak apa-apa. Nah, setelah itu ditutup dengan makanan berat. Supaya apa? Lambung kita pada saat lagi seger-segernya mencerna gizi-gizi dari buah itu lebih cepat. Baru setelah itu kita makanan lauk pauk ya. Nah, seperti nasi boleh, tempe tahu, jamur. Kalau teman-teman mau ikan yang ayam, bagi penderita asam lambung cari yang tidak berlemak. Nah, itulah teman-teman. Nah, jam minum itu paling cepat itu sebaiknya 2 jam setelah makan baru kita boleh minum. Tapi kalau yang tidak terbiasa boleh 1 jam setelah makan boleh minum. Kenapa sih nggak boleh selagi kita makan itu tidak boleh minum? Nah, pada saat kita makan minum, kita sama saja menghilangkan fungsi air ludah. Air liur, air ludah, buat apa Tuhan ciptakan? Itu ada fungsinya. Karena fungsinya itu membantu pada saat enzim yang ada di air ludah itu tercampur dengan gizi makanan yang kita makan, itu membantu pencernaan dan gizi makanan yang kita makan itu terserap dengan baik. Nah, kalau kita selagi makan minum, otomatis kan itu kan seperti nasi dicampur dengan air, otomatis nutrisinya berkurang. Ya, dan lambung bekerja 2 kali. Karena air kan lebih mudah dicerna, jadi otomatis lambung akan mencerna air dulu, dan setelah itu baru mencerna makanan padat. Otomatis 2 kali bekerja. Nah, jadi makanya harus jam makan sendiri, jam minum sendiri.
Nah, itulah salah satu faktor banyak asam lambung, selain dari makan di luar jam makan, selain stres, dan juga itu makan buah setelah makan berat yang kenyang, itu pun merusak lambung. Nah, berikutnya adalah kebiasaan telat makan. Nah, jadi telat makan, saya sebutkan tadi, kita biasa makan yang baik adalah 5 jam satu kali, jam 7 malam, jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 atau jam 6 sore. Nah, kalau misalkan kita jam 7 makan, ya, terus kita baru isi jam 3 sore, nah inilah yang disebut dengan telat makan, ya. Karena kan lambung bekerja 5 jam, 4-5 jam. Misalkan jam 7 kita makan, selesai mencerna jam 12. Tentunya itu harus diisi makanan. Kalau tidak diisi makanan, lambung kita akan otomatis mengeluarkan asam lambung. Tapi makanannya ternyata belum ada, teman-teman. Nah, pada saat lambung harusnya diisi makanan, makanannya belum ada, akhirnya asam lambung itulah yang akan apa? Menggiling, nggak ada yang makanan yang dihancurkan. Nah, akhirnya dia mengikis dinding lambung. Nah, kalau kondisinya begini-begini terus, lambung bisa menjadi iritasi, tukak, atau luka. Nah, sebagian orang lambungnya naik ke kerongkongan. Nah, dadanya sakit, panas. Itu yang disebut dengan GERD. Nah, itu. Jadi banyak faktor penyebab penyakit asam lambung, bukan hanya stres, bukan hanya telat makan, tapi keseringan makan atau ngemil, dan juga makan buah setelah makan berat. Nah, banyak faktor lain. Belum lagi kita sebut jenis-jenis makanannya. Kebanyakan makan gorengan, kebanyakan makan daging, kebanyakan makanan yang berlemak, kebanyakan makanan yang mengandung garam yang asin banget. Nah, itu teman-teman berbahaya ya. Yang gurih banget itu pun merusak lambung. Kebiasaan merokok, kebiasaan ngopi yang tidak terkontrol, ya sehari bisa 3 gelas, itu sangat berbahaya karena kafein itu bisa merusak lambung. Bukan merusak lambung saja, kafein itu kan kalau kita ngantuk, kita minum kopi, ngantuknya hilang. Nah, kafein itu obat perangsang kita supaya tetap segar. Nah, tapi kita tidak sadar, jantung kita yang dipacu terus untuk bekerja, padahal waktunya istirahat. Nah, jadi banyak sekali penyebab asam lambung. Nah, jadi kita harus benahi pelan-pelan. Pola makannya, pola pikir tentu itu yang pertama kita jaga ya teman-teman ya. Hindari stres, apalagi lagi corona gini, covid, jangan dikit-dikit kita pilek dikit, tenggorokan sakit, aduh saya covid. Nah, itu pun memperparah kondisi asam lambung teman-teman. Relax aja, tenang saja, jalani pola hidup sehat, olahraga teratur, jalan kaki pagi-pagi kena matahari, jangan takut hitam teman-teman. Dan juga makan makanan bergizi, makan buah yang banyak, makan sayur. Jangan bilang, aduh buah mahal. Maaf teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk rumah sakit, harus dioperasi, biaya berapapun, kadang-kadang teman-teman rela untuk mengeluarkan. Jadi saya anjurkan, lebih baik kita keluar uang lebih untuk menjaga tubuh kita dibanding kalau sudah rusak, kita betulkan ke rumah sakit, itu jauh-jauh lebih mahal. Ya. Dan bagi teman-teman, jangan misalkan mau order arang, aduh sayang uang segini, maaf. Kalau misalkan sudah sakit itu, aduh uang 100.000 arang aktif itu tidak ada artinya bagi teman-teman kalau sudah ke rumah sakit, ke penyakit yang lebih kronis. Jadi alangkah baiknya teman-teman kita cegah penyakit daripada mengobati. Ya, contoh asam lambung, saya dulu 4 bulan nggak kerja, nggak bisa kerja. Ya, anggaplah misalkan 1 bulan dapat 5 juta, itu udah 20 juta, 4 bulan tidak kerja hilang. Ya, belum lagi misalkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk pengobatan, itu pun udah berapa juta. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jangan kerajinan cari uang sampai lupa kesehatan. Banyak teman-teman kuliah saya yang di ITB pada saat sebelum wisuda sudah meninggal dunia. Kenapa? Terlalu rajin belajar sampai lupa makan, sampai makan Indomie instan setiap hari. Tentu apa? Tubuhnya rusak, belum lulus jadi sarjana sudah meninggal dunia. Ya, jadi tetap kesehatan itu adalah kekayaan. Ya, bisa dibilang selain kita mengutamakan Tuhan, kita harus utamakan kesehatan. Kenapa? Kalau kita sudah sakit, uang berapapun tidak ada artinya. Kebahagiaan apapun, mobil mewah, rumah mewah, kalau kita sudah sakit, sudah stroke, itu nggak ada artinya. Ya, dikit-dikit kita gampang tersinggung, dikit-dikit kita apa? Apalagi udah kena stroke, misalkan teman-teman yang mau jalan aja susah, mau mobilnya 10 pun kita tidak bisa nikmati. Kenikmatan yang paling indah adalah kesehatan teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, jangan sayang mengeluarkan uang untuk berinvestasi dalam kesehatan. Ya itu. Maaf, saya tinggal di Tasikmalaya, saya perhatikan ibu-ibu di sini, ya, pola makannya sangat maaf ya tidak terkontrol, makanya penyakit lambung, penyakit tekanan darah tinggi itu sangat menjamur karena setiap hari yang lewat depan rumah dibeli teman-teman. Ya, akhirnya apa? Itulah yang menyebabkan apa? Gangguan pencernaan,
gangguan pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Mungkin ini hanya sedikit yang saya bahas di sini. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail. Ya, pagi-pagi juga teman-teman jangan lupa minum air putih ya. Bagi yang minum arang aktif 2 gelas sehari itu ya. Bangun tidur minum arang aktif setengah sendok makan dengan langsung 2 gelas air, itu sama aja dengan teman-teman minum air putih. Jadi tidak perlu minum air putih lagi karena minum arang aktif kan dengan air putih juga. Nah itu misalkan jam 6 kita minum dan jam 7 kita bisa makan pagi itu sangat dianjurkan. Gizinya yang paling komplit teman-teman, jadi makannya harus agak banyak porsinya dan juga lauknya harus ada sayur kalau bisa. Dan untuk memasak sayur teman-teman jangan terlalu lembek ya teman-teman ya, karena pada saat kita masak sayur terlalu lembek gizinya itu pindah ke air teman-teman ya. Dan kita makan setengah matang, kalau bisa air mendidih, misalkan bayamnya ditaruh 1 menit langsung dimatikan aja. Kita makan harus agak keras dikunyah halus nggak apa-apa. Diusahakan kalau memang itu baik, apalagi yang punya gula darah tinggi, beras merah untuk menggantikan beras putih itu lebih baik. Bisa kita ganti, kadang-kadang kita makan kentang, kadang-kadang kita makan ubi, singkong, talas, jagung juga boleh. Bagi yang lambungnya sudah agak mending, jagung boleh karena jagung itu bagus juga ya. Oatmeal juga boleh, tapi itu pun jangan sering ya, karena kan oatmeal itu kan bubur ya. Jadi pada saat lambung kita lagi nggak enak betul boleh kita oatmeal, tapi kalau sudah agak sehat jarang-jarangin oatmeal lah. Lebih sering beras merah atau ubi, singkong, talas. Kacang-kacangan pun jangan lupa. Tempe tahu itu walaupun harganya murah, ada yang sebagian orang mengatakan itu adalah makanan penjara, nggak apa-apa. Saya tiap hari makan tempe tahu, saya nggak makan daging, malahan saya vegetarian. Ya itu ya. Ikan, kalau mau ayam ikan cari yang tidak berlemak, jangan digoreng. Karena makanan yang digoreng itu menghilangkan gizinya dan juga lemak jenuhnya masuk kan ke makanan, jadi minyak itu diserap di dalam makanan, itu lebih susah dicerna. Ya mungkin ilmu yang saya berikan ini hanya sedikit tapi sangat berguna sekali teman-teman. Ya bagi yang mau sudah order arang aktif ya saya anjurkan konsultasi rutin kepada saya, karena kalau misalkan teman-teman terlalu banyak tanya sana sini bingung, ya mendingan bisa tanya langsung kepada saya. Nah, kalau memang mungkin saya agak lambat respon dimaklumi, karena kan maaf yang WA kan banyak teman-teman ya, yang konsultasi, yang mau beli arang aktif dan juga membeli herbal yang lain kepada saya itu banyak, yang konsultasi pun banyak. Jadi teman-teman harus bersabar, yang pasti saya akan balas, nggak usah khawatir. Teman-teman walaupun COVID begini, kita jangan terlalu cemas, kita tetap jalani pola hidup sehat ya, pola pikir, pola hidup, pola makan yang baik. Misalnya COVID jauh daripada kita ya, tapi tetap kita waspada ya, tetap jaga pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jarang keluar rumah, itu untuk membantu kita terhindar dari COVID. Oke, sampai sini saja teman-teman. Ini video saya buat pas 17 Agustus ya, tahun 2021. Ya, dirgahayu untuk Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya selalu. Kita tinggi toleransi di Indonesia ini, kita tinggikan Pancasila. Selamat merdeka.